Baik, langsung saja di sini saya akan membahas materi tentang pengembangan motif dan motivasi peserta didik. Nah, konsep motif dan motivasi, motif adalah dorongan internal yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan motivasi adalah proses yang mengarahkan, mengatur, dan mempertahankan perilaku untuk mencapai tujuan tertentu. Di sini ada beberapa sumber motivasi yang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Yang pertama yaitu motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang berasal dari dalam individu, seperti keinginan untuk menguasai keterampilan tertentu, memperoleh informasi dan pemahaman, mengembangkan sikap untuk mencapai keberhasilan, menikmati kehidupan, dan keinginan untuk diterima oleh orang lain. Dan yang kedua yaitu ada motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini muncul sebagai akibat dari pengaruh eksternal terhadap individu. Contohnya termasuk hadiah, pujian, ajakan, perintah atau paksaan dari orang lain yang mendorong individu untuk melakukan sesuatu dalam situasi tersebut. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi peserta didik. Motivasi belajar merupakan fondasi psikologis yang krusial dalam menentukan keberhasilan proses pendidikan. Sebagaimana telah disebutkan, siswa dengan motivasi tinggi menunjukkan tingkat keaktifan, keterlibatan, dan komitmen yang lebih besar dalam belajar. Ada beberapa faktor yang menjadi dua kategori utama, yaitu faktor internal berasal dari dalam diri siswa dan faktor eksternal berasal dari lingkungan di sekitar siswa. Lingkungan belajar, suasana kelas, dan sekolah. Nah, adanya keamanan dan kenyamanan psikologis. Suasana kelas yang aman, nyaman, dan mendukung secara emosional adalah prasyarat penting untuk menumbuhkan motivasi ketika siswa merasa diterima, dihormati, dan tidak takut untuk membuat kesalahan atau mengungkapkan pendapat mereka akan cenderung lebih berani berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Dan selanjutnya itu ada interaksi sosial yang positif. Hubungan yang baik antara siswa dengan guru dan antar siswa menciptakan iklim belajar yang kondusif. Guru yang ramah, perhatian, dan memberikan dukungan personal akan lebih mudah membangun motivasi siswa. Adanya fasilitas dan sumber belajar yang mendukung. Ketersediaan fasilitas belajar yang memadai, ruang kelas yang layak, perpustakaan dengan koleksi buku yang relevan, laboratorium akses internet, dan sumber belajar yang menarik, buku materi, ajar digital, alat peraga dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa untuk belajar. Selanjutnya itu adanya peran guru, kualitas pengajaran, dan interaksi. Selanjutnya itu hubungan guru-siswa yang positif dan mendukung. Hubungan yang hangat, empatik, dan saling menghormati antara guru dan siswa menciptakan iklim belajar yang kondusif dan meningkatkan motivasi. Guru yang menunjukkan perhatian individual memberikan dukungan ketika siswa mengalami kesulitan dan membangun rasa percaya diri akan lebih efektif dalam memotivasi siswa. Selanjutnya itu ada pengaruh orang tua dan lingkungan rumah. Adanya dukungan dan harapan orang tua, keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak, dukungan emosional, dan harapan yang realistis terhadap prestasi akademik dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa secara signifikan. Orang tua yang memberikan dorongan, fasilitas belajar di rumah, dan berkomunikasi secara positif tentang sekolah cenderung memiliki anak yang lebih termotivasi. Selanjutnya yaitu dukungan sosial dari teman. Harus adanya interaksi positif dengan teman sebaya, seperti belajar bersama, saling membantu dalam memahami materi, dan memberikan dukungan emosional dapat meningkatkan motivasi belajar.
Selanjutnya itu faktor internal. Karakteristik individu siswa. Faktor internal berasal dari dalam diri siswa dan mencakup berbagai aspek psikologis yang memengaruhi dorongan mereka untuk belajar. Harus adanya kebutuhan psikologis internalisasi. Kebutuhan psikologis dasar seperti kebutuhan akan kompetensi, merasa mampu, otonomi, merasa memiliki pilihan dan kendali, dan keterhubungan, merasa terhubung dengan orang lain, memainkan peran penting dalam memicu motivasi intrinsik dan terinternalisasi. Harus adanya minat dan bakat siswa. Ketertarikan intrinsik, minat terhadap materi pelajaran atau keyakinan akan kemampuan diri dalam suatu bidang studi merupakan prediktor kuat motivasi belajar. Siswa yang memiliki minat pada suatu mata pelajaran akan secara alami lebih termotivasi untuk mempelajarinya lebih dalam. Mengenali dan mengembangkan minat serta bakat siswa menjadi penting bagi peserta didik. Terus kematangan dan tingkat perkembangan. Tingkat perkembangan kognitif, sosial, dan emosional siswa juga mempengaruhi jenis motivasi yang dominan dan bagaimana mereka merespon berbagai faktor. Selanjutnya itu faktor eksternal. Siswa yang lebih matang cenderung memiliki kemampuan regulasi diri dan motivasi intrinsik yang lebih tinggi. Di sini ada strategi pengembangan motivasi. Di sini ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mengembangkan motivasi peserta didik, yaitu meliputi yang pertama yaitu pemahaman individual. Setiap siswa memiliki karakteristik unik, termasuk kemampuan, minat, dan gaya belajar yang berbeda. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk melakukan pendekatan yang lebih personal. Untuk memahami siswa dengan lebih baik, guru dapat melakukan seperti observasi, mengamati perilaku dan interaksi siswa di dalam dan luar kelas untuk mengenali minat dan bakat mereka. Terus harus mengadakan wawancara, melakukan diskusi informal dengan siswa untuk mendalami latar belakang, minat, dan aspirasi mereka. Menerapkan kuesioner, menggunakan kuesioner untuk mendapatkan informasi tentang preferensi belajar dan tujuan akademik siswa. Nah, menciptakan tujuan yang jelas, membantu siswa memahami tujuan belajar mereka sangat penting. Tujuan yang jelas memberikan arah dan alasan untuk belajar, sehingga siswa merasa lebih termotivasi untuk mencapainya. Penggunaan metode pembelajaran yang aktif. Metode pembelajaran yang melibatkan siswa secara langsung seperti diskusi kelompok, proyek kolaboratif, dan pembelajaran berbasis masalah. Ini dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Dengan terlibat aktif, siswa akan merasa lebih memiliki kontrol atas proses belajar mereka. Selanjutnya yaitu memberikan umpan baik atau yang positif. Umpan balik yang konstruktif dan positif dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa. Mengakui usaha dan pencapaian mereka sekecil apapun dapat memberikan dorongan untuk terus belajar dan berusaha lebih baik. Mendorong kemandirian belajar, mengajarkan siswa untuk mengatur waktu dan belajar secara mandiri dapat meningkatkan rasa tanggung jawab mereka terhadap proses belajar. Kemandirian ini akan membuat siswa lebih termotivasi untuk mengeksplorasi dan belajar secara aktif. Terus menciptakan lingkungan yang mendukung, lingkungan belajar yang aman dan mendukung. Ini di mana siswa merasa bebas untuk menyatakan pendapat dan bertanya dapat meningkatkan motivasi. Guru juga harus menciptakan suasana yang menghargai kontribusi. Nah, setiap siswa juga harus mengadakan kayak seperti penghargaan untuk pencapaian, berikan penghargaan atau pengakuan kepada siswa yang berhasil mencapai tujuan belajar mereka, baik dalam bentuk sertifikat atau pujian di depan kelas. Terus guru juga
harus mengadakan kegiatan ekstrakurikuler, dorong siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat mereka. Nah, sehingga mereka juga dapat mengembangkan keterampilan dan mendapatkan pengalaman baru. Di sini ada upaya meningkatkan motivasi belajar. Upaya meningkatkan motivasi belajar. Meningkatkan motivasi belajar siswa merupakan tanggung jawab penting bagi setiap pendidik. Motivasi yang tinggi tidak hanya mempengaruhi hasil belajar secara langsung, tetapi juga menumbuhkan sikap positif terhadap pembelajaran. Seperti halnya yaitu memberikan hadiah. Hadiah juga dapat menjadi motivasi yang kuat, terutama jika siswa ini tertarik pada bidang tertentu yang akan mendapatkan hadiah. Namun, hadiah juga tidak akan efektif jika diberikan untuk tugas yang kurang menarik bagi siswa. Terus, berikan pujian yang positif. Ini juga meningkatkan harga diri atau memberikan pujian ini kepada siswa yang berhasil menyelesaikan tugas dengan baik adalah penting. Pujian ini berfungsi sebagai motivasi bagi siswa. Pemberian pujian sebaiknya dilakukan pada waktu yang tepat untuk menciptakan suasana yang menyenangkan dan meningkatkan motivasi belajar serta harga diri siswa. Nah, di sini juga menurut Dimyati 2002 terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan guru untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang pertama itu siswa ini diberikan tugas untuk membaca bahan belajar sebelumnya dan mencatat hal-hal penting dari materi tersebut. Selanjutnya yaitu guru juga membantu siswa dengan menjelaskan dan memecahkan masalah yang sulit. Terus guru juga mengajarkan teknik pemecahan masalah dan membangun keberanian siswa untuk menghadapi kesulitan. Guru juga mengajak siswa untuk mengalami dan mengatasi tantangan secara langsung. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memecahkan masalah dan mendukung teman-teman yang mengalami kesulitan. Guru memberikan penguatan kepada siswa yang berhasil mengatasi kesulitan dalam belajar. Terus guru juga menghargai pengalaman dan kemampuan siswa untuk mendorong mereka belajar secara mandiri.